Hai, ketemu lagi dengan tips matematika, belajar matematika dengan cepat dan tepat. Pada video kali ini kakak akan membahas perkalian susun pendek ke bawah. Kenapa kak kok seringkali membahas perkalian susun pendek ke bawah? Karena di setiap komen kakak baca itu masih banyak di antara kalian yang bingung. Ada yang tanya, kak kenapa yang disimpan itu harus puluhan, bukan satuan, atau angka yang depan, bukan angka yang belakang. Gitu. Kemudian ada juga yang tanya, kak misalkan perkalian ada nolnya gimana? Gitu. Oke, perhatikan ya, simak baik-baik video kali ini, kakak akan membahas lengkap. Dan perhatikan, jangan di-skip agar kalian paham, oke? Langsung saja kita bahas yang pertama, kakak di sini akan membahas perkalian puluhan dengan satuan. Ini yang sering muncul. Jadi kakak membahas dari nilai yang paling kecil dulu, oke? Perhatikan, misalkan 36 dikali 4. Nah, di sini syarat kalian bisa mengerjakan perkalian susun ke bawah, kalian harus hafal dulu perkalian antara 1 sampai 10 ya. Biasanya di sekolah kalian disuruh menghafalkan ya, itu harus hafal dulu. Perhatikan, kita mulai perkalian susun pendek ke bawah ini dari belakang. Jangan tanya lagi, kenapa kak kok dari belakang? Nah, itu sudah aturannya ya, dari belakang. Jadi, dari belakang 6. Kalian perhatikan 6. 6 itu nanti dikalikan dengan 4. Oke, berapa? 24. 24 itu kan angkanya 2 sama 4. Yang disimpan itu 2. Yang ditulis itu yang 4. Ingat ya, ini sudah aturannya dan wajib dilakukan, bukan dibalik. Ya. Yang disimpan 2, ditulis 4. Jadi 4, 2 simpan di sini. Untuk penyimpanan, kakak ulangi lagi, untuk penyimpanan angka itu sebaiknya di samping, bukan di atasnya, sini bukan. Nanti kalian bingung. Jadi di sampingnya saja ditulis 2, gitu. Sudah, setelah 6 dikali 4, itu kemudian 3 dikali 4. Berapa 3 dikali 4? 12. Nah, 12, ini kan simpanannya 2, itu dijumlahkan. Jadi 12 ditambah 2. Berapa? 14, ya kan? Kalau sudah ini dicoret. Kita tulis semua 14, karena sudah dikalikan semua. Jadi hasilnya 144. Paham ya sampai sini? Oke, lagi. Misalkan 67 dikali 2. Nah, dari belakang lagi, 7 dikali 2, berapa? 14. 14 itu kan 1 sama 4. Jadi kita tulis 4, simpan 1. Jadi puluhan atau angka yang depan ini disimpan. Sudah, setelah itu 6 kali 2. Ya, semua kita kalikan dengan 2. 6 kali 2, 12. Ditambah 1, 13. Jadi 134. Mudah kan? Oke, selanjutnya puluhan dengan puluhan. Misalkan 20 dikali 65. Nah, ini ada angka nolnya. Ingat, setiap angka 0 atau bilangan 0, kalau dikali dengan berapapun, itu pasti hasilnya 0. Ya. Nah, mudah saja. Oke, kalau puluhan dengan puluhan, perhatikan. Kita fokus di angka 5 dulu. Ya, 5 dulu. Nah, kita mulai dari belakang. Semua kita kalikan itu dimulai dari belakang. Jadi 0 itu dikali 5. 0. Ya, 0 dikali berapapun, pasti 0. Kemudian 2 dikali 5 dulu. Kita fokus di angka 5 ya. 2 dikali 5 berapa? 10. Langsung saja kita tulis 10. Kok nggak disimpan kak? Enggak, kenapa? Karena di depannya angka 2 ini sudah tidak ada angka lagi. Jadi selesai kan 2 kali 5. Sudah ya. Semua sudah dikali 5, jadi 20 ini sudah dikali 5. Ganti sekarang ke angka 6. Karena ganti, itu nanti taruhnya di bawah maju 1 langkah. Dimulai dari belakang juga, dimulai dari 0. Jadi 0 dikali 6 dulu. Berapa? 0. Nah, ditaruh di bawah maju 1 langkah. Karena sudah diganti kali 6. Ya, setelah itu 2 dikali 6, 12. Ditaruh depannya, langsung ditulis semua, kemudian kita tambah. Ingat ya, ditambah, jadi 0, 0, 3, 1, jadi 1300. Oke, paham? Satu lagi, misalkan di sini
62 dikali 37. Nah, perhatikan. Kita mulai dari angka 7. Kita fokus di angka 7 ya, mulai dari belakang. Di 2. 2 dikali 7 berapa? 14. 14 tulis 4, simpan 1. Sudah. Setelah ini 6 dikali 7. 6 dikali 7 42 ditambah 1 43. Kita coret kalau sudah ditambahkan. 43 kita tulis semua. Karena sudah dialihkan semua ya, di depannya angka 6 sudah tidak ada lagi, maka ditulis semua. Setelah itu, kita fokus ganti di angka 3. Kita fokus di angka 3 ini ya. Nah, kita mulai dari belakang dulu. 2 dikali 3, 6. Nah, karena sudah ganti dikali 3, kita taruhnya di bawah, maju 1 langkah. Kak, kenapa kok di bawah maju 1 langkah? Ini juga sudah aturan. Jadi setiap ganti perkalian, itu pasti ditaruhnya di bawah, harus maju 1 langkah ya. 2 dikali 3, 6. Nah, taruh sini. Kemudian 6 dikali 3. 6 dikali 3, 18. Nah, ini langsung kita tulis di depannya 8, 1. Tulisnya di depannya, bukan di belakangnya ya. Kemudian kita tambah. 4, 6 ditambah 3. 3 tambah 6. Sama saja, 9. 4 ditambah 8, 12. Simpan 1. Nah, kalau penjumlahan atau pengurangan itu simpannya di atas ya. Simpan angkanya di atas. Kalau perkalian kita taruh di sampingnya. Ini jadi 2. Jadi hasilnya 2294. Paham ya? Oke, selanjutnya kakak akan bahas ratusan. Perhatikan di sini misalkan ada angka nolnya ya, ini. Misalkan 204 dikali dengan 12. Nah, perhatikan, kita mulai dari belakang juga. Kita fokus di angka 2. Nah, dimulai dari belakang nih. Jadi 4 dikali 2. Berapa? 8. 0 dikali 2. 0. Ya. 0 dikali angka berapapun, itu hasilnya adalah 0. Nah, setelah ini 2 dikali 2, yaitu 4. Setelah semua dikalikan, ganti di angka 1. Jadi dari belakang juga, 4 dikali 1, 4. Ditaruh di bawah, maju 1 langkah, 4. 0 dikali 1, 0. 2 dikali 1, 2. Nah, kita jumlahkan 8, 4, 4, 2. Jadi hasilnya 2448. Oke, satu lagi di sini misalkan 307 dikali 26. Nah, kita mulai dari belakang juga. Perhatikan, kita fokus di angka 6. Jadi, kita mulai dari belakang 7. 7 dikali 6, yaitu 42. Jadi, 2 kita tulis, kemudian 4 kita simpan. Nah, simpannya di samping, bukan di atasnya angka. Nah, setelah ini, 0. 0 dikali 6. Yaitu 0. Nah, kemudian 0 ini ditambahkan, simpannya tadi kan 4. 0 tambah 4 yaitu 4, kita tulis depannya. Nah, setelah ini 3 dikali 6, 18, kita tulis semua. Karena sudah tidak ada angka lagi di depannya 3. Nah, setelah ini kita fokus di angka 2. Ganti ya, setelah semua dikali 6, diganti dikali 3. Diganti dikali 2. Dimulai dari belakang. 7 dikali 2, 14. Ditaruh di bawah, maju 1 langkah. 14, simpan 1. 0 kali 2, 0. Tambah 1. Tulis di depannya 1. 3 kali 2, 6. Nah, baru kita jumlahkan. 2, 8, 9, 7. Jadi hasilnya 7982. Paham ya sampai sini? Semoga kalian paham. Dan semoga videonya bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di next video.